Oke guys, ini adalah tip mudah untuk mengetahui mengapa MOSFET sering jebol atau IGBT sering jebol ya pada mesin las. Walaupun sudah diganti berkali-kali, dinyalakan hidup, keluar tegangan, tapi untuk sekali belum habis satu kawatnya ya, belum habis satu kawat ini jebol lagi. Itu dikarenakan gate drivernya enggak stabil ya. Jadi untuk membuka gerbang kaki gate MOSFET-nya itu enggak maksimal atau kurang ya. Jadi ini hanya tips saja ya, berbagi pengalaman. Ini ada Daisung 120 yang pakai MOSFET, pakai 2 trapo ya, pakai PWM seperti ini ya, terpisah PWM-nya. Jadi saya nggak akan bahas yang ada di yang blok bawah dan PWM karena semuanya masih normal. Keluhannya ini adalah protek guys, protek, dan diketahui salah satu MOSFET-nya ada yang short ya. Ini MOSFET-nya pakai 2698 Toshiba. Maka sensornya bekerja jika salah satu MOSFET-nya ini ada yang short, maka lampu OC-nya ini overcurrent-nya ini nyala. OC ini adalah overcurrent atau ampernya membaca lebih. Jadi sensornya bekerja terus mematikan PWM. Jadi ini tip mudah saja. Ini pakai tegangan 15 volt karena GDT-nya outnya itu 15 volt. Saya pakai PWM universal dengan frekuensi 100 kHz ya, karena di MOSFET ini, di PWM ini seri MOSFET ini pakai topologi full bridge 100 kHz. Kalau IGBT 50 kHz ya. Dan ini sudah saya ukur, ternyata nggak ada 5 volt ya guys. Kita coba ukur frekuensinya dulu. Kita ukur frekuensinya dulu pada kaki gate dan source. Aduh ya, pada kaki gate dan source ini pakai frekuensi saya setting di 100 kHz karena memang di situ 100 kHz. Oke, ini begini guys ya, ini tepat 100 kHz ya, ini 100 kHz. Tidak nyala. Nah, ini 100 kHz ya. Untuk tegangan sendiri kita rubah ke DC. Nah, ini tegangannya nggak ada 5 volt, jadi hanya 2 volt ya, hanya 2,2 volt, 2,2 volt. Sedangkan MOSFET ini bekerjanya bagus, itu tegangannya 5 volt sesuai yang ada di gate drivernya. Ini kan ada jener 5 volt ya, dia dipastikan untuk distabilkan di situ. Jadi ini tip mudah, nggak usah pakai tegangan tinggi, cukup pakai power supply terpisah, PWM control universal, dan kita langsung cek aja ke trafo gate-nya ya. Nah, untuk pengecekannya di sini guys, ini drivernya. Ini gate drivernya atau GDT. Kabel 2 ini adalah inputnya, dan 4 line ini adalah outputnya ya, dimana setiap satu line ini ya, itu menghandle 2 MOSFET. Satu line ini 2 MOSFET, satu line ini 2 MOSFET. Dan ini pakai 2 trafo karena terbaca 2 kapasitor dan 4 soket. Kalau 3 soket itu kalau 6 soket itu 3 trafo ya guys. Jadi ini saya pastikan bagian sini itu bermasalah.
Apabila nggak punya alat seperti ini, juga nggak punya multi yang ada frekuensinya, ya cukup diukur tegangannya saja ya. Ini kalau ini 5 volt, normalnya 5 volt ya. Dan lebih bagusnya itu, walaupun komponennya ini terlihat bagus, masih bagus, ini dipastikan pasti ada yang short guys, pasti ada yang short karena normalnya dia 5 volt ya. Nanti kita akan buktikan. Kita lepas semua ini, terutama genernya. Ini di belakang sini ada gener 5 volt, dan ini IN4148, ini 0,47, dan ini 3K 3 kilo ya, 3 kilo. Jadi ini saya pastikan komponen area sini bermasalah ya, karena kronologinya pernah ini ya, MOSFET-nya pernah short ya. Walaupun dia short terprotek otomatis, pasti ini ada sedikit kebocoran ya di sini, entah dioda genernya atau dioda IN4148 nya. Oke, kita cek dulu. Ini hanya tips saja supaya pengecekan ini dipermudah saja dengan bantuan alat ini ya. Dan nggak perlu pakai tegangan yang tinggi, karena ya memang nggak dibutuhkan tegangan tinggi. Nanti kalau ini sudah nyampe 5 volt baru kita pindah ke sini, ini tetap nyala guys. Ini juga keluar kalau dipasang, tapi nggak awet ya. Setiap buat ngelas pasti jebol lagi, karena memang untuk membuka gerbangnya tegangan segitu kurang, tegangan 2,2 tadi kurang ya. Harusnya tuh 5 volt ya. Ini kita coba cek lagi ya untuk tegangannya. Nah, ini kita cek di sini gate dan source, ini hanya terbaca. Oh, lepas, ini saya lepas ya. Pokoknya sekitar 2,2 tadi. Oke, langsung saja kita bongkar semua diodanya dan resistornya ini ya. Mungkin ada yang putus atau ada yang nilainya berubah. Walaupun ini bentuknya masih bagus, saya yakin ini enggak normal ya, karena normalnya 5 volt ya, kurang lebih 5 volt. Oke, kita break dulu, kita lepas, nanti kita ukur lagi setelah normal. Oke guys, dan ternyata memang benar dugaan saya ya. Ini sudah saya lepas semua ya. Untuk komponen yang lain saya pastikan nggak ada masalah ya. Yang saya curiga adalah diodanya, karena dia dropnya banyak, dari 5 volt ke 2,2. Ini keempat-empatnya saya lepas ya. Ini tampak ya, kelihatan ya. Ini keempat-empatnya saya lepas, dan ini adalah dioda 5 voltnya di sini. Dan ternyata keempat-empatnya ini bentuknya masih bagus guys, tapi ini bocor alias short semua ya. Ini untuk perbandingan, ini 5 volt yang masih baru, ini 5 volt yang short. Oke, kita bandingkan ya, kita cek. Makanya kalau mesin las itu kadang loyo, kontrolnya nggak bisa dikontrol ya. Ini karena gerbang untuk membuka gerbangnya ini, di kaki gate-nya ini itu kurang ya, kurang maksimal. Jadi memang nggak bisa bekerjanya ke 8 MOSFET ini, nggak bisa maksimal ya. Ini contoh dioda yang masih bagus dan sudah nge-short. Oke, nggak ada yang megangi ya guys. Oke, kita taruh sini aja ya, jelas ya. Ini adalah dioda yang short, ini dioda yang short, ini dioda yang short ya. Ini short setengah, bukan setengah short tapi memang short
Ya, ini dibolak-balik nyala. Ya, ini dibolak-balik nyala atau ada nilainya. Yang satu ini sudah benar, positif dan negatif, anoda dan katoda. Kalau kita balik ke ini yang positifnya kita kasih min, tetap nyala ya. Sedangkan yang normal ini nyala, bagus. Kalau kita balik ini nggak nyala. Ini nggak nyala ya. Ini nggak nyala. Kalau ini nyala normal, kita balik harusnya nggak nyala ya. Dan ini keempat-empatnya kita bolak-balik nyala semua. Nyala, terus kita balik lagi, ini juga nyala. Nah ya, short ya, short. Kalau kita kalibrasi ke kali 10K, ini akan penuh nyalanya ya. Kita kalibrasi dulu multinya. Oke. Nah, nyala ya, nyala ya. Kita bolak-balik ini nyala semua, keempat-empatnya ini guys. Makanya tegangannya nggak ada 5 volt. Bagi yang sulit untuk mengukur ya, yang nggak punya alat atau masih minim ya, atau pemula, saya sarankan untuk mengganti semuanya ya. Ganti aja semuanya ya, terutama diodanya ya. Kalau kapasitornya masih bagus, kalau diodanya ini wajib ya ganti semuanya aja. Karena setiap ada kasus MOSFET pernah jebol, dipastikan tegangan akan lolos ke dioda ini ya, akan kembali, dia akan masuk ke dioda ini dan mengakibatkan short ya. Walaupun mesinnya masih nyala tapi nggak ada tenaganya ya. Kalaupun ada tenaganya dia nggak bisa dikontrol ya. Nggak bisa dikecilin, nggak bisa dibesarin ya, ya tetap loss gitu. Ini saya bolak-balik ya, nyala semua keempat-empatnya. Sedangkan ini yang normal, ini yang masih bagus, baru normal 5 volt Zener, ini nyala. Kalau dibalik ini harusnya nggak nyala. Ini kalibrasi segini nggak nyala. Nah, ini nggak nyala. Ini kita balik, ini nggak nyala. Ini nyala. Ini nggak nyala. Apabila ini diukur sama smart tester, dia pasti akan rusak, ini kelihatan rusaknya. Karena ini berhubung ngukurnya pakai analog, ya ini seperti ini rusaknya. Oke, kita pasang baru, terus kita ukur lagi ya, keluar 5 volt apa enggak. Oke, dan sudah saya ganti. Ini ada 4 biji yang short diodanya. Walaupun bentuknya ini masih bagus, karena pernah ada MOSFET jebol, jadi dia kemasukan tegangan tinggi dan akhirnya nge-short ya, bocor. Dioda ini bocor ya. Kalau pakai dioda ini tegangan yang keluar tadi nggak bisa 5 volt, hanya 2,2 volt untuk gate dan source nya. Dan ini sudah saya ganti baru ya, tuh kelihatan ya, baru. Ini juga baru. Nah, ini untuk kapasitor ini beda warna tapi nilainya sama, 224 atau 200 nano. Ini sudah saya ganti baru. Sekarang kita cek, jadi ini kita dapatkan di sini. Nah, ini ke sumber GDT nya yang ini dengan yang ini ya, dengan yang ini. Oke, kita nyalakan. Nah, frekuensi masih tetap sama, tegangan 15 volt.
kita ukur aja. Ini harusnya sudah normal. Ini harusnya sudah normal karena sudah diganti baru. Oke, ini harusnya sudah normal sekitar 5 volt. Karena nggak ada yang megang ini saya speedin aja. Oke, kelihatan nggak guys? Oke, harusnya kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Susah guys kalau nggak ada yang megang ini. HP-nya kiri huri. Oke, kita cek. Nah, 4,8 ya. Ini dipastikan normal guys, semua harus 4,8. Kita balik 4,4. 4,4, 4,8. Nggak ada yang megangnya. Jika elemen utama sudah didapatkan, kita bisa menghasilkan logam jenis baru sebanyak-banyaknya. Profesor Petra, penemuan Profesor Hartman adalah peta. Karena ada lapisan fibernya. Dan saya rasa ini sudah benar ya, nanti tuh yang bagian sana nanti harus sama ya nilainya. Dari sebelum kita ganti tadi 2,2 sekarang sudah 4,8 ya. Frekuensinya 100 kHz. Ini frekuensinya 100 kHz. Dan tegangan gate-nya VGS nya sekitar 4,8 volt. Ini harus sama semuanya, keempat-empatnya. Oke, berhubung ini susah ya guys ya, tapi ini sudah benar karena ketemu 4 biji ini dioda yang nge-short ya. Oke, kita nanti pasang ke situ terus dites untuk ngelas. Dimana sudah saya ganti zenernya ya, zenernya 5 volt. Diukur skala kali 10 normal, tapi diukur skala kali 10K dia short ya. Jadi mengakibatkan diganti fat terus maka akan jebol terus juga. Dan ini akan saya kalibrasi lagi untuk apa namanya, akan saya kalibrasi untuk ampernya. Tapi berhubung ini ada masalah di bagian kontrol ampere, ini nggak bisa dikecilin atau dibesarin, jadi nanti kita oprek lagi sama bagian sini. Cuma untuk bagian gate drivernya atau GDT nya ini akan saya ukur kembali ya, setelah normal tuh berapa nilainya. Kita pakai AVO digital aja biar tahu nilainya ya, kita pakai AVO digital saja. Oke, kita nyalakan. Jadi harus sama ya guys, ini harus sama. Ini keluarnya kalau kita direct tanpa bulam, ini ada bulam 100 watt. Ini kalau kita direct tanpa bulam keluarnya 76 volt. Kalau pakai bulam keluarnya 52 volt ya, karena terhambat bulam 100 watt, jadi inputnya juga turun. Oke, langsung saja kita cek gate dan source nya.
cek dan swabnya kita cek. Kita dapati berapa nilainya. Cek dan swab ya sudah benar. Minus, terbalik propnya. Oke, bentar guys, karena nggak ada yang megangi, jadi agak sulit. Nah, terukur 49 volt, terukur 4,9 volt. Sini juga sama, terukur 5 volt. Di sini 4,9. Terus di sini juga harus sama ya. (4,9) dan di sini juga harus sama 4,9. Oh, sama ya, 4,9 ya. Jadi untuk kalibrasi ampernya ini masih belum bisa karena ini pakai dummy load ya, ini pakai dummy load kecil, jadi sensornya enggak, atau mungkin sensornya ini enggak kebaca. Kita pakai dummy load 6 ohm, terdapat 7 ampere, drop di 48 volt. Ini sampai menyala ya guys, ini sampai menyala dummy loadnya. Terdapat 6 ampere. Untuk PLN nya sendiri mungkin narik 3 ampere. Oke, nanti kita coba buat ngelas apakah sudah stabil atau belum. Sukses.